Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Laila Sari, mahasiswi semester 5 IAIN Ponorogo dengan NIM 201190435. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi akidah akhlak kelas 8 semester 2. Yang pertama, materi mengenai Rasul Ulul Azmi. Apa sih Ulul Azmi? Ulul Azmi itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul yang artinya orang yang memiliki, serta azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Jadi secara istilah, Ulul Azmi itu berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan tinggi, keteguhan hati, lapang dada, serta memiliki kesabaran untuk menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang beliau sampaikan. Lalu sebenarnya ada begitu banyak rasul-rasul yang kita ketahui, tapi ada 5 rasul yang termasuk dalam rasul ulul azmi ini. Yang pertama yaitu Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya tantangan yang dihadapi para Rasul Ulul Azmi ini. Yang pertama, tantangan dari Nabi Nuh. Jadi ketika beliau melakukan berdakwah selama lebih dari 950 tahun, tetapi pada masa itu yang beriman hanya kurang lebih 80 orang. Jadi jumlah orang yang beriman itu tidak seimbang, tidak sebanding dengan lamanya beliau melakukan dakwah. Lalu yang kedua, tantangan Nabi Ibrahim. Jadi perintah pertama yaitu membawa Siti Hajar yang merupakan istrinya bersama anaknya Ismail yang masih bayi ke tempat yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air, tanah sangat tandus dan gersang. Jadi di sana seakan-akan tidak ada kehidupan. Selanjutnya Allah itu memerintahkan kepada mereka untuk tinggal di tempat tersebut. Lalu yang kedua, perintah Allah yang kedua itu adalah menyembelih putra kesayangannya yang bernama Ismail, dan tentu hal itu suatu ujian yang sangat sulit bagi beliau. Lantas yang ketiga itu perintah Allah mengenai Nabi Ibrahim yang harus ke Mekah lagi dengan perintah membangun Baitullah atau membangun Ka'bah bersama anak beliau yang bernama Ismail. Lalu yang ketiga, tantangan yang dihadapi oleh Rasul Ulul Azmi ini yaitu tantangan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu hidup pada zaman pemerintahan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu dikenal sebagai raja yang sangat kejam, zalim, dan bengis. Lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Jadi orang-orang atau penduduk yang tidak mau menyembah sang raja ini, dia dipastikan akan dibunuh. Jadi penderitaan pertama yang dihadapi oleh Nabi Musa yaitu ketika beliau masih bayi, beliau dihanyutkan di sungai oleh sang ibu untuk menyelamatkan beliau dari undang-undang Fir'aun yang berisikan tentang seorang anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh secara hidup-hidup. Lalu ujian yang kedua, ketika Nabi Musa harus berhadapan dengan para tukang sihir. Lalu yang ketiga, perintah Tuhan selanjutnya itu menyelamatkan Bani Israel yang sudah sekian lama menjadi budak Fir'aun untuk dibawa keluar kota Mesir. Yang selanjutnya tantangan bagi Nabi Isa. Tantangan yang dihadapi oleh Nabi Isa dalam menyampaikan dakwah itu adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini sangat suka menyulut api keangkuhan dan kesombongan. Bahkan mereka mendustakan ajaran beliau. Lalu materi yang selanjutnya yaitu membiasakan akhlak terpuji. Yang termasuk akhlak-akhlak terpuji itu yang pertama husnudon, yang kedua tawadu, yang ketiga tasamuh, dan yang terakhir ta'awun. Lanjut, yang pertama mengenai husnudon.
Apa sih husnudzon itu? Husnudzon secara dalam bahasa Arab itu husnu yang artinya baik dan dzan berarti dugaan. Sedangkan menurut istilah husnudzon itu adalah pemikiran yang positif terhadap manusia yang lain. Jadi kita harus berpikir positif dan tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Jadi lawan kata husnudzon yaitu suudzon. Lalu hukum husnudzon, yang pertama wajib, yaitu husnudzon kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu yang kedua sunnah, yaitu husnudzon kepada saudara-saudara yang seiman. Lalu yang ketiga hukum husnudzon yaitu jaiz atau mubah kepada sesama manusia pada umumnya. Jadi pada seluruh manusia, tidak hanya pada orang yang seiman. Lalu hikmah kita bersikap husnudzon. Yang pertama menenteramkan hati, memudahkan koordinasi, memberikan dorongan kepada orang lain untuk mengembangkan potensi hidupnya, memberikan kemudahan untuk komunikasi. Jadi bagi seorang dengan husnudzon, ia akan mendapatkan banyak hal tentang kebaikan dari orang lain. Lalu membiasakan diri bersifat husnudzon. Bagaimana sih membiasakan diri? Memang tidak mudah, tapi kita harus mencobanya. Yang pertama, kita tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Jadi jangan asal makan berita mentah-mentah. Lalu yang kedua itu berusaha untuk sering bertemu dengan sesama teman atau anggota masyarakat yang lainnya. Lalu yang selanjutnya dengan sering bertemu dapat mengantisipasi munculnya gosip yang sering merusak persaudaraan antar sesama manusia. Lalu yang selanjutnya tawadu. Apa sih tawadu? Pengertian tawadu itu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong dan tidak tinggi hati, juga tidak mudah tersinggung. Jadi orang yang tawadu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatkannya itu bersumber dari Allah. Yang dengan pemahamannya tersebut, maka tidak pernah terbesit sedikit pun dalam hatinya kesombongan dan merasa bahwa ia merasa tinggi dari orang lain. Lalu bentuk-bentuk perilaku tawadu. Ada banyak bentuk-bentuk perilaku orang yang tawadu. Yang pertama itu menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih pandai daripada dirinya. Misalnya guru, lalu ya pokoknya orang yang lebih tua dari kita. Lalu yang kedua, sayang kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Jadi bukan berarti kita hanya menjunjung tinggi orang yang lebih tinggi dari kita, entah itu harkat martabatnya, entah dalam hal kepandaian. Jadi kita juga harus menyayangi orang yang berada di lebih muda dari kita. Tidak boleh saling menindas atau bagaimana. Lalu yang ketiga, menghargai pendapat atau pembicaraan orang lain. Ini hal yang memang harus diterapkan, harus dimiliki oleh semua orang. Lalu yang selanjutnya bersedia mengalah demi kepentingan umum, jadi tidak egois. Yang selanjutnya santun dalam bicara kepada siapapun. Jadi menggunakan nada yang sopan, tidak mudah marah-marah atau membentak orang lain. Yang selanjutnya tidak suka disanjung orang lain atau keberhasilan yang dicapai. Jadi ketika ada orang yang memuji kita, ketika ada orang yang menyanjung tinggikan kita, kita harus bersikap biasa saja. Tidak boleh, iya saya memang begini. Jadi tidak boleh sombong. Lalu yang selanjutnya mengenai tasamuh. Tasamuh adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik perbedaan pendapat, keyakinan, atau dalam masalah agama. Lalu hikmah dari perilaku tasamuh. Yang pertama itu dapat memberikan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan kepada orang lain tentunya. Yang kedua menimbulkan sikap dan perangai yang mulia. Yang ketiga mendapatkan teman yang semakin banyak. Lalu timbul rasa tenang pada diri sendiri dan orang lain.
memudahkan penyelesaian persoalan yang nampak sulit bagi orang lain, memudahkan mendapat relasi. Jika mendapat kesulitan, akan banyak orang yang menolong. Lalu jika melakukan kesalahan, mungkin akan banyak orang yang memahami atau mungkin memaklumi. Yang selanjutnya mengenai ta'awun. Jadi kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu, saling menolong. Jadi secara istilah ta'awun itu adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, jadi tidak mungkin bisa hidup sendiri-sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Jadi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia itu, kita perlu bantuan dari orang lain. Dan orang lain pun juga akan butuh bantuan dari kita. Baiklah, selanjutnya yakni mengenai bab menghindari akhlak tercela, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Baiklah teman-teman, yang pertama yakni mengenai hasad. Pengertian dari perilaku hasad yaitu hasad memiliki nama lain yaitu dengki, adalah sebuah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang. Mereka merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Itu pengertian dari perilaku hasad. Untuk selanjutnya ini bentuk dan ciri perilaku hasad. Yang pertama, cirinya yaitu adanya kebencian dan permusuhan. Yang kedua, adanya perasaan takabur, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Yang ketiga, selalu ingin menonjol dalam segala hal yang tidak menginginkan orang lain mengimbangi dirinya. Yang keempat, hasad dapat timbul karena dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan pada sesama hamba Allah. Upaya untuk menghindari perilaku hasad, sifat hasad, dapat dihindari dengan cara membiasakan sikap atau perilaku sebagai berikut. Yang pertama, dengan membiasakan senantiasa untuk bersyukur terhadap segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Kemudian usaha yang kedua, berusaha menyenangkan orang lain dalam bentuk apapun, yang penting berusaha untuk menyenangkan orang lain di sekitar kita. Usaha yang ketiga, bersikap rendah hati, memperkuat persaudaraan dengan didasari rasa saling percaya. Kemudian yang keempat, memohon pada Allah agar terhindar dari sifat hasad. Dan yang kelima, mengembangkan sifat qanaah atau menerima apa adanya, dalam arti menerima apa yang menjadi haknya dan mencukupkan untuk kebutuhannya. Upaya yang terakhir yakni menyadari bahwa kelak kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab nanti. Selanjutnya yakni ada dampak negatif perilaku hasad. Dampak negatif perilaku hasad yang pertama bagi diri kita sendiri. Yang pertama, menimbulkan perasaan tidak senang, kemudian merusak amal kebaikan dan menjadi orang yang muflis. Dampak negatif yang selanjutnya ini memiliki banyak musuh dan sedikit teman, kemudian banyak menyiksa waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu dampak negatif perilaku hasad bagi diri kita sendiri. Untuk selanjutnya ini bagi orang lain. Yang pertama, akan menimbulkan permusuhan atau renggangnya persaudaraan. Yang kedua, kehidupan di masyarakat kurang harmonis. Yang ketiga, muncul rasa dendam antar masyarakat. Yang keempat, timbul tipu daya yang buruk terhadap sesama manusia. Untuk selanjutnya ini sifat dendam. Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Sifat dendam akan membuahkan sikap buruk bagi pelakunya seperti hasad, merasa senang jika orang lain susah, dan memutuskan tali persaudaraan. Sekali itu, di akhirat kelak tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Bentuk-bentuk ciri perilaku dendam. Yang pertama, memiliki emosi yang tinggi
dan mudah tersinggung. Yang kedua, susah diajak berbicara dengan baik. Yang ketiga, suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Yang keempat, tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggap salah. Dan yang terakhir, tidak mau menerima nasihat orang lain. Itu bentuk dan ciri-ciri perilaku seseorang yang memiliki perilaku dendam. Dampak negatif dari perilaku tersebut yang pertama ini dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan, timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak, menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat selesai dengan balasan kejahatan. Yang terakhir, semakin menambah rumitnya masalah sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Tentunya begitu. Jika ada masalah kemudian kita balas dendam, kita balas dengan kejahatan atau dengan perilaku yang tidak baik, maka tentunya masalah itu tidak akan ada akhirnya. Bahkan mungkin akan memperparah keadaan. Untuk selanjutnya yakni upaya menghindari perilaku dendam. Yang pertama, kita dapat melakukan atau berusaha untuk selalu memiliki sikap sabar dan berjiwa besar agar dalam menghadapi masalah. Yang kedua, tidak membalas atau suatu kejahatan dengan kejahatan yang lain. Kalau bisa malah sebuah kejahatan itu kita balas dengan sebuah kebaikan. Yang ketiga, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpeluang untuk berbuat kesalahan maupun kejahatan. Yang selanjutnya yang terakhir, menyadari bahwa dirinya sendiri suatu saat mungkin akan berbuat jahat sebagaimana yang telah dilakukan orang lain tersebut. Itu adalah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari perilaku dendam. Yang selanjutnya yakni poin ghibah. Sifat tercela yang ini adalah memiliki arti yakni mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain, dan juga perbuatan ghibah itu sangat merusak hubungan persahabatan antar sesama, persaudaraan, dan bahkan bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab-sebab timbulnya ghibah. Yang pertama, ingin menghilangkan perasaan marah. Jika telah terlampiaskan marahnya, ia merasa puas. Yang kedua, kemegahan diri. Seseorang yang ingin dikatakan hebat dan mewah atau megah. Yang ketiga, menganggap orang lain lemah dan rendah dan juga hina. Tapi tidak semua membicarakan orang lain itu disebut dengan ghibah. Di bawah ini ada beberapa perilaku atau kegiatan yang sebenarnya hampir mirip dengan ghibah, tapi hal itu dilakukan dengan cara baik dan juga memiliki manfaat yang baik. Yang pertama yakni melaporkan kejahatan kepada pihak-pihak yang berwenang seperti polisi atau jaksa untuk diproses sebuah kejahatan tersebut, untuk dilakukan penyelidikan dan kegiatan atau penyelidikan yang lain untuk mengungkap sebuah kejahatan tersebut. Yang kedua, mengungkapkan kejahatan dengan tujuan perlindungan masyarakat dan dari kejahatan itu. Yang ketiga, menjelaskan keburukan ahli maksiat dan ahli bid'ah kepada masyarakat Islam agar masyarakat itu selamat dari keburukan tersebut atau bisa terhindar dari perbuatan tersebut. Untuk yang terakhir, ini membicarakan keburukan orang lain dalam upaya mencari jalan keluar untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ada beberapa atau ada beberapa perilaku yang sebenarnya itu kalau dilihat hampir mirip dengan ghibah, tapi sebenarnya itu tidak dianggap sebagai ghibah karena ada kemanfaatan dan merupakan hal yang baik. Selanjutnya ini perilaku yang tercela, yaitu adalah fitnah. Fitnah artinya adalah perkataan yang bermaksud menjelekkan orang lain, seperti menodai, menjatuhkan nama baik orang yang difitnah dan merugikan kehormatan orang lain. Fitnah termasuk perbuatan lisan yang sangat berbahaya, sehingga dinyatakan dalam firman Allah SWT bahwa fitnah itu dikatakan lebih besar dampaknya daripada pembunuhan, atau biasanya kita kenal dengan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, sehingga muncul pepatah mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, karena itu sangat jelas sebab atau akibatnya dari yang ditimbulkan dari perilaku fitnah.
Dampak negatif fitnah. Yang pertama, mendapatkan ancaman dari Allah SWT akan siksa neraka yang sangat pedih. Yang kedua, rusaknya kehidupan masyarakat karena adanya kecurigaan antara yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, terpecah persatuan masyarakat yang dapat memicu timbulnya beberapa kelompok yang mendukung maupun yang menentang. Upaya untuk menghindari perilaku fitnah yaitu bisa kita lakukan. Yang pertama, melakukan atau sering bergaul dengan baik kepada semua orang dan tidak pilih-pilih. Kemudian saling mengingatkan apabila pembicaraan sudah mengarah kepada perbuatan fitnah. Yang ketiga, melakukan klarifikasi terlebih dahulu saat mendengar berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Jadi tidak asal untuk membagikan sebuah informasi yang kemungkinan itu informasi itu adalah hoax. Jadi kita harus memilah dan memilih atau menyaring setiap informasi yang kita dapat dari siapapun sebelum kita menceritakan kepada orang lain atau mengekspos ulang di media sosial kita. Yang selanjutnya yang ini mau menyampaikan dan menerima kritik dengan cara langsung dan jelas kepada yang bersangkutan dan tidak menyebarkannya kepada orang lain yang tidak ada kaitannya. Perilaku tercela yang selanjutnya ini namimah. Menurut bahasa, namimah berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Adapun yang dimaksud dengan namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya agar terjadi permusuhan. Penyebab timbulnya sifat namimah. Ada perasaan tidak senang terhadap orang yang diceritakan. Kemudian adanya sifat dengki pada diri seseorang. Kemudian selanjutnya mencari muka agar orang lain bersimpati kepada dirinya. Yang terakhir yakni gemar berbicara berlebihan. Itu beberapa penyebab timbulnya sifat namimah. Dampak negatif dari sifat ini yang pertama yakni dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi dan ukhuwah antar umat. Yang kedua, menyulut api kebencian dan permusuhan antar sesama manusia. Dan yang ketiga, merusak tatanan dan ketentraman masyarakat. Yang terakhir, hilangnya ridho Allah SWT dan mendapatkan murka dari Allah. Yang bab selanjutnya ini adab bersosial media dalam pandangan Islam. Media secara harfiah berarti alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan kata sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Encyclopedia Dictionary mendefinisikan media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan berbagai serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunikasi virtual. Jika media tradisional itu menggunakan berbagai alat seperti media cetak, koran, majalah, buletin, dan lain-lain, sedangkan media broadcast seperti radio, televisi. Kemudian bagi media sosial modern yaitu menggunakan internet atau sosial media. Dampak positif dari media sosial. Yang pertama, bisa dimanfaatkan untuk media promosi atau iklan dan pemberitahuan secara up to date dan manfaat hiburan lainnya seperti komunitas, kuis, games, dan lain-lain. Dampak yang selanjutnya yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sama sekali. Dampak positif yang selanjutnya ini dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di zaman digital seperti saat ini. Yang selanjutnya yaitu memperluas jaringan pertemanan. Anak dan remaja akan menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia. Walaupun sebelumnya itu kita tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Dampak positif selanjutnya ini situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Yang selanjutnya media pertukaran data.
Manfaat yang selanjutnya ini media untuk mencari informasi atau data, yang selanjutnya kemudahan memperoleh informasi, dan yang terakhir kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat atau dampak positif dari penggunaan sosial media. Dengan syaratnya ini dapat menggunakan atau memanfaatkan media sosial tersebut dengan cara sebaik-baiknya. Jika dengan tidak bisa memanfaatkan dengan baik, maka akan timbul dampak negatif bagi diri kita. Dampak negatif tersebut meliputi atau antara lainnya yaitu yang pertama kecanduan. Kita dengan menggunakan sosial media secara terus-menerus tanpa ada henti atau dengan ada istirahat atau gimana, itu akan menimbulkan kecanduan atau rasa ingin terus menggunakannya. Dampak negatif selanjutnya ini berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Kemudian ada tergantikannya kehidupan sosial yang sebelumnya itu bersosial masyarakat itu secara langsung atau tatap langsung bertemu, ngobrol bareng. Tapi ketika dengan penggunaan sosial media yang berlebihan, maka semua itu akan tergantikan kehidupan sosialnya. Yang selanjutnya ini tersebarnya data penting yang tidak semestinya. Dengan penggunaan sosial media yang tidak bertanggung jawab, itu akan membuat atau mendatangkan berbagai dampak negatif. Salah satunya ini tadi berbocornya atau tersebarnya sebuah informasi atau data yang bersifat penting bagi kita, bersifat pribadi, itu bisa saja akan tersebar ke orang lain. Kemudian dampak negatif selanjutnya ini tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. Yang sebenarnya ini seseorang yang menghabiskan waktunya di depan komputer akan jarang berolahraga, sehingga kecanduan aktivitas ini dapat menimbulkan kondisi fisik yang lemah, bahkan obesitas. Dan dampak negatif yang terakhir ini kerusakan fisik juga sangat mungkin terjadi. Itu ada beberapa dampak negatif dari penggunaan sosial media yang tidak teratur atau tidak semestinya. Dan masih ada banyak lagi dampak negatif dalam penggunaan sosial media yang tidak benar. Kemudian ada adab menggunakan sosial media. Ketika kita menggunakan sosial media agar terhindar dari kejadian-kejadian atau dampak negatif tadi, kita harus memiliki adab dalam menggunakan media sosial tersebut. Yang pertama, yakni menyampaikan informasi dengan benar, kemudian menghindari prasangka suudzon atau buruk sangka, ghibah, fitnah, dan tajasus. Kemudian meneliti fakta. Yang selanjutnya ini menghindari namimah atau mengadu domba. Kemudian bijak dalam bermedia sosial. Yang terakhir ini menghindari hal-hal negatif di media sosial. Dengan memperhatikan adab dalam menggunakan media sosial tersebut tadi, kemungkinan kita akan sangat minim terhindar. Kita mudah terhindar dari perilaku atau dampak negatif dari penggunaan sosial media tersebut. Terus selanjutnya ya ini mengenai bab keteladanan sahabat Abu Bakar. Teman-teman semua pasti mengetahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu siapa? Yakni merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'al bin Ghalib bin Fihr bin Malik al-Quraisy at-Taimi. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Melekatnya panggilan Abu Bakar As-Siddiq serta beberapa gelar yang lain memiliki sebab tertentu. Panggilan Abu Bakar oleh bangsa Arab berasal dari kata al-bakru yang berarti unta yang masih muda. Sedangkan dengan plural dari kata ini adalah bikaroh. Jika seseorang dipanggil dengan bakron, maka hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan sosok pemimpin kabilah yang sangat terpandang kedudukannya dan juga sangat terhormat. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada Jumadil Akhir tahun 13
Hijriah. Sebelum ia meninggal, Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit lebih kurang 15 hari. Itu adalah biografi singkat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sifat-sifat keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa keistimewaan beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah seseorang sahabat yang terkenal karena keteguhan imannya. Rasulullah SAW pernah bersabda dan pernah menyanjungi sahabatnya. Itu dengan sabdanya, jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman sekalian umat, maka akan lebih berat iman Abu Bakar. Mengapa demikian? Di antara jawabannya adalah karena beliau tidak mencintai dunia ini, cintanya hanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Dan yang kedua adalah karena rasa takutnya kepada yaumul hisab atau pengadilan Allah. Setelah ia masuk Islam, dia telah menginfakkan 40.000 dinar untuk kepentingan sedekah dan memerdekakan budak. Mungkin penjelasan dari kami mengenai materi kelas 8 semester 2. Apabila ada kurang jelasnya dari penjelasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.